Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan adalah bagian dari Injil Matius yang menunjukkan kepada kita apa artinya dan apa konsekuensinya ketika kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Dengan jelas tadi Yesus mengatakan bahwa siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya, juga siapapun yang mengasihi putra atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Maka lalu kalau kita bertanya, kalau begitu, kira-kira berapa banyak yang layak di hadapan Tuhan? Karena pasti secara spontan, normal, kita berpikir dan mungkin lalu kita melihat sendiri di dalam kehidupan kita, mengasihi Tuhan itu jauh lebih sulit daripada mungkin mengasihi siapapun yang kelihatan di sekitar kita. Mungkin itu anak-anak, orang tua, pasangan hidup. Atau bisa jadi malah sebaliknya, merasa lebih mudah mengasihi Tuhan, tetapi kesulitan, apalagi kalau menjumpai karakter-karakter sulit di dalam keluarga, untuk kemudian mengasihinya. Anak yang duablek, nakal, orang tua yang rewel misalnya ya, menjelang usia senja. Lalu kita merasa kesulitan mengasihi orang-orang yang ada di dekat kita. Yesus dengan jelas mengatakan siapapun yang mengasihi anak, mengasihi orang tua lebih daripada mengasihi aku, tidak layak bagiku. Apa itu lalu artinya kita harus mengabaikan orang tua, mengabaikan anak-anak? Pasti tidak. Karena pada tempat yang lain kita juga menjumpai firman Tuhan bahwa menghormati dan menghargai orang tua itu adalah bagian dari perintah Allah. Lalu bagaimana? Bagaimana kita bisa mendamaikan apa yang dikatakan oleh Yesus ini dengan kenyataan hidup kita? Saudara sekalian yang terkasih, ini bukan soal pilihan
Kalau mengasihi Tuhan berarti harus meninggalkan yang lain. Ini soal prioritas. Ini soal skala nilai. Mana yang mau ditempatkan di tempat yang paling tinggi untuk kemudian akhirnya bisa mewarnai nilai-nilai yang lain yang di bawahnya. Maka Yesus katakan, kalau kamu mau mengikuti aku, kasihilah aku lebih dari segalanya. Dengan kata lain, kalau kita sudah menentukan komitmen bahwa kita mau mengasihi Yesus sepenuh-penuhnya, maka sebenarnya kita akan dimampukan juga untuk kemudian mengasihi orang lain. Dalam hal ini seperti tadi dikatakan oleh Yesus, mungkin anak-anak, mungkin orang tua, juga pasangan hidup. Dan lalu siapapun yang ada di sekitar kita. Jadi ini bukan sesuatu yang meniadakan yang lain. Jadi kalau kita mengasihi Allah, itu artinya meniadakan kasih kepada yang lain, bukan. Ini soal, sekali lagi, prioritas. Soal skala nilai. Mana yang kita anggap sebagai nilai paling pokok di dalam hidup kita sebagai orang beriman, sehingga nilai itu akhirnya mempengaruhi nilai-nilai yang lain yang kemudian kita taruh di bawahnya. Dalam kasus-kasus tertentu, kita diajak memang untuk memilih, mau memilih Allah atau memilih keinginan kita sendiri. Saya ambil contoh paling gampang sajalah. Kita belum jauh dari masa pandemi, ya. Ini masih disebut masa endemi. Setelah terbiasa tidak ke gereja misalnya karena ada tayangan online, streaming dan sebagainya, pastilah ada godaan bahwa oh iya ya, enak ternyata ya tidak ke gereja hari Minggu itu karena bisa di depan layar, lalu kemudian setelah itu mungkin bisa menentukan aktivitas yang lain. Atau pilihan yang lain adalah oke lah, mumpung gereja belum buka waktu itu, lalu orang bisa menentukan kegiatan yang lain. Mungkin mau jalan-jalan, mungkin mau sepedaan, mungkin mau orang yang sebut sekarang healing kemana-mana. Nah, ini keinginan ya. Sementara di sisi yang lain hati juga mengatakan, loh ini hari Minggu. Misalnya anak-anak mengajak, ayo kita jalan-jalan saja, ayo kita mungkin keluar kemana. Ini sesuatu yang konkret. Kemudian lalu orang berhadapan dengan pilihan, ya kan. Kalau kita mau mengasihi Allah, dahulukan Allah. Mari doa dulu misalnya dengan keluarga, baru setelah itu mau jalan-jalan silahkan. Atau kalau sekarang sudah mulai pelan-pelan normal, ya kan, tetap saja godaan itu pasti ada. Wes nang gerejane kok lah minggu ngarep ae saiki dolan sik. Ini sesuatu yang konkret. Kalau mau mengikuti Tuhan, mana yang mau didahulukan? Ya kan? Antara keinginan kita sebagai manusia, misalnya mau jalan-jalan, mau mungkin santai-santai, mungkin juga dalam pilihan-pilihan yang lebih rumit daripada sekedar mau ke gereja atau tidak, kita diajak memang untuk akhirnya mendahulukan yang mana? Apakah Allah atau yang lain? Kalau kita mendahulukan yang lain, maka lalu bahayanya memang ya sudah, kita mengabaikan Allah. Kita meletakkan kemudian Allah itu bahkan mungkin di tempat yang terakhir. Ada orang yang misalnya kalau parokinya itu besar dan pilihan misa itu banyak, nanti ajalah misa itu jam terakhir. Tapi persis pada jam terakhir mungkin kondisi itu juga sudah capek. Karena mungkin seharian mungkin beraktivitas yang lain. Lain kalau tidak ada pilihan seperti kita di sini, pilihannya hanya kemarin sore atau hari ini. Atau kalau mungkin ada orang yang punya lebih banyak kesempatan, mungkin bisa pergi ke tempat yang lain di mana jamnya lebih banyak. Oke. Tapi tetap lalu kita dihadapkan pada apa yang dikatakan Yesus tadi. Di mana kasihmu? Mana prioritas kasihmu yang lebih besar? Apakah mau meletakkan Allah dulu, baru yang lain-lain? Kalau kita mau meletakkan Allah lebih dulu tidak berarti bahwa yang lain-lain itu kita abaikan, enggak. Kita tahu persis bahwa mengasihi Allah itu menjadi dasar, menjadi fondasi, menjadi seluruh bahan yang akhirnya mewarnai nilai-nilai yang lain. Itu maksud Yesus. Maka pilihlah Allah kalau mau mengikuti Allah, sehingga yang lain nanti akan diwarnai oleh pilihan dasar itu. Dan karena itu juga lalu Yesus tadi baru mengatakan, setelah itu juga, kalau kamu mau ikut aku, pikulah salib.
Kalau orang tidak mengasihi Allah, orang akan ngomel berhadapan dengan kesulitan. Orang akan bahkan mungkin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan jangan berikan salib ini, berikan kepada orang lain saja. Kenapa? Karena kasihnya kepada Allah belum teruji. Maka meletakkan kasih kepada Allah sebagai dasar itu nanti akan mewarnai kesediaan-kesediaan yang lain. Demikian juga mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua akan menjadi sebuah sukacita ketika kasih kepada Allah itu sudah dihidupi. Maka lalu ketika anaknya rewel, ketika anaknya ndablek, ketika bahkan anaknya mungkin sulit dikandani, orang tua yang mengasihi Allah tidak akan pernah jemu-jemu, tetap melakukan itu dan bahkan mendoakan anak-anak seperti ini. Kalau anak baik-baik itu sudah tidak ada masalah lah, oke lah. Tapi begitu berhadapan dengan kesulitan, orang yang meletakkan kasih kepada Allah yang lebih besar tidak akan berhenti mengasihi anak-anak yang rewel, anak-anak yang nakal, anak-anak yang dablek, bahkan mungkin anak-anak yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itu menjadi perwujudan yang semakin nyata mengasihi Allah. Pasangan hidup sama saja. Karena komitmen kepada Allah itu sudah besar dan penuh di tempat pertama, maka mengasihi keluarga, mengasihi pasangan, orang tua atau anak, itu akhirnya menjadi komitmen. Bukan lagi pilihan kalau suka dilakoni, nek gak suka tak tinggal. Ya kan? Kalau ada masalah lalu kemudian kita meninggalkan karena kita tidak mau menghadapi masalah itu artinya tidak punya komitmen. Karena kasih itu artinya komitmen, bukan perasaan. Kalau perasaan ya hari ini kita bisa mengatakan iya ya aku mengasihi keluargaku, besok ketika menjengkelkan keluargaku kok menjengkelkan tinggal. Demikian juga anak-anak kepada orang tuanya juga begitu. Ketika masih tergantung dengan orang tua, mungkin lalu sikap kepada orang tua itu antara takut dan hormat. Tapi begitu sudah mulai mandiri dan sebaliknya orang tua sudah pada fase misalnya mengalami kemunduran secara fisik, tidak sedikit orang yang kemudian merasa repot, mengatakan merasa repot mengurusi orang tua. Dan lalu menjadi beban, dianggap sebagai beban. Padahal kalau kita kembali kepada kata-kata Yesus tadi, kasihilah Allah dan pikulah salibmu, maka pada titik inilah kita mungkin akan menjumpai, oh ini mungkin maksud Tuhan bahwa kita punya salib. Mengasihi sesama yang kadang kita anggap sebagai bahkan beban, merepotkan dan seterusnya. Tidak sedikit orang yang mengirimkan orang tuanya itu ke tempat lain karena tidak mau direpotkan. Saudara sekalian yang terkasih, maka apa yang dikatakan oleh Yesus itu menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi perutusan kita. Menjadi orang Kristiani mau mengikuti Yesus artinya membangun komitmen kasih kepada Allah yang besar sebagai prioritas pertama, sehingga lalu kasih kepada yang lain itu mendapatkan energinya dari sana. Ya. Tapi kalau kita balik, kita akan kesulitan. Karena kasih kepada manusia itu umumnya pilih-pilih. Padahal Allah itu tidak pilih kasih. Kalau kita, mungkin kecenderungan kita pilih kasih. Artinya yang kita kasih itu kita pilih. Allah tidak. Allah mengasihi kita. Semuanya, apapun, siapapun kita. Maka tadi Santo Paulus mengingatkan kita, Allah yang kita kasih itu adalah Allah yang mati, tapi supaya hidup. Mati demi dosa, tapi hidup demi kemuliaan, dan itulah kita dibawa ke situ. Allah mati karena dosa-dosa kita, tetapi kita dibawa pada kehidupan ilahinya. Nah, maka mengasihi Allah itu menjadi ajakan bagi kita untuk kita jadikan sebagai nilai yang utama. Yang pertama, komitmen penuh kita. Karena ini sifatnya ajakan, maka sebetulnya Allah juga tidak pernah memaksa kita. Karena kasih itu tidak ada yang memaksa. Kasih itu memberikan, tidak pernah memaksa. Dan itulah yang dilakukan Allah. Ia memberikan lebih dahulu dirinya dan tidak pernah memaksa kita untuk menanggapinya. Kalau ditanggapi maka kita selamat, nek gak kita tanggapi ya sudah, itu resiko kita. Allah ibaratnya ulurkan tangannya lebih dahulu kepada kita. Apakah kita mau menyambut uluran tangan Allah? Allah tidak pernah memaksa.
Jadi kalau Allah sudah ulurkan tangan, jelas tangan Allah ini adalah tangan yang menyelamatkan. Kita mau, orang Jawa mengatakan gayuh ya, menjangkau dan kemudian menangkap tangan Allah itu sehingga kita diangkat dari hidup kedosaan kita kepada hidup kemuliaan Allah. Atau ya sudah kita abaikan, itu seperti kalau kita salaman, orang lain sudah mengulurkan tangan, tapi kalau kita tidak mau menyambut ya sudah. Tidak ada ruginya bagi yang mengulurkan tangan. Demikian juga Allah. Allah sudah mengasihi kita, memberikan dirinya, lalu kita tidak pernah dipaksa untuk mengambil tangan Allah itu. Tapi kalau kita tidak ambil, adalah risiko kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan Allah. Karena Allah sudah lebih dahulu sebetulnya mengajak kita. Nah ini saudara sekalian yang terkasih, maka kasih itu selalu akhirnya keluar dari diri. Seperti Allah yang keluar dari dirinya untuk mengangkat kita. Kalau kita mau mengasihi Allah di tempat pertama, maka lalu kita akan memiliki juga akhirnya kemampuan, energi, daya untuk kemudian mengasihi entah anak-anak, entah orang tua, entah pasangan, entah siapapun yang ada di sekitar kita. Sehingga lalu memikul salib itu menjadi bagian dari kasih itu. Saya yakin tidak ada satupun orang tua yang tidak pernah mengalami problem dengan anak-anaknya. Saya yakin juga tidak ada anak-anak yang tidak pernah mengalami problem dengan orang tuanya. Dan bisa jadi itu salib kita. Maka kalau kita berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti itu, kita mesti bertanya, apakah ini hanya soal karakter, persoalan psikologis, persoalan cocok enggak cocok, ya kan? Karena karakternya begini, persoalan suka atau tidak suka. Bukan. Kalau hanya persoalan itu lalu orang mungkin solusinya ya kan, udahlah bawa aja ke psikolog, dites apa problemnya. Ini bukan hanya soal relasi, bukan hanya soal karakter yang berbeda dan unik, tidak juga hanya soal suka atau tidak suka, tapi jangan-jangan yang lebih serius, ini soal apakah kita sebetulnya sudah mengasihi Allah atau belum, atau full atau enggak, atau serius atau enggak mengasihi Allah. Karena kalau katanya mau serius mengasihi Allah, hal-hal yang tadi awalnya kita anggap hanya soal cocok enggak cocok, karakter yang berbeda, keunikan dan itu, lewat. Tidak akan pernah kita persoalkan. Karena kasih kepada Allah akhirnya akan menggerakkan kita di atas segala kesulitan karakter, relasi, cocok atau tidak cocok, usia, akhirnya lewat. Karena kasih melampaui itu semua. Dan orang akan dibawa pada kesediaan memikul salib dan kemudian mengikuti Yesus. Pada komitmen yang lebih besar. Karena komitmen sekali lagi bukan soal perasaan, tapi soal keputusan. Bahwa aku mau tetap melakukan itu karena aku mengasihi. Bukan karena dia begini atau begitu. Karena Allah begini atau begitu. No condition, tanpa syarat. Kalau dengan syarat ya itu tadi. Situasi-situasi tertentu kita suka melakukan. Situasi-situasi yang lain mungkin kita abaikan atau bahkan kita tinggalkan. Saudara sekalian, ini bisa terjadi di tengah keluarga kita sendiri, dengan anak-anak kita sendiri, dengan orang tua kita sendiri. Apalagi dengan orang lain yang di luar lingkaran kekerabatan kita. Nah, maka Yesus meletakkan ukurannya kasihilah Allah dulu. Kalau itu sudah dan selalu diusahakan, yang lain-lain itu nanti akan mengikuti. Tapi kalau yang ikatan kekerabatan ini didahulukan, nah kita akan kesulitan karena ukurannya yaitu tadi, ukuran sehari-hari kita yaitu tadi, perasaan, suka enggak suka, ya kan, beban atau tidak, cocok atau enggak. Kita bersyukur bahwa kita dikasihi Allah. Kita bersyukur bahwa Allah sudah mengulurkan tangannya lebih dulu kepada kita dan tangan yang diulurkan ini adalah tangan yang menyelamatkan, bukan tangan yang jongkrokno ya, jelomprongno. Kalau kita mungkin tangan kita itu kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Tapi tangan Allah tidak. Tangan Allah adalah tangan yang mengulurkan dan menarik kita kepadanya sehingga kita diselamatkan. Jadi mari kita syukuri bahwa Allah sudah mengasihi kita lebih dulu
Dan mari kita tanggapi kasih Allah itu. Semoga dengan begitu lalu kita semakin mampu membangun komitmen, kesediaan, keputusan untuk terus mengasihi Allah dan kemudian juga mengasihi keluarga kita, sesama kita, dan siapapun. Maka lalu Yesus tadi di tempat yang paling bawah setelah mengatakan soal memikul salib, soal menyambut seorang nabi, lalu dia mengatakan, siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil karena ia muridku, maka ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, ini kan ajakan moral bagi kita ya, untuk melakukan kebaikan kepada siapapun, apalagi kalau kita tahu ia juga sama-sama murid Tuhan, maka itu akan mendatangkan juga ganjaran. Istilah yang tadi dikatakan tidak akan kehilangan upahnya. Lihat, melakukan kebaikan justru diletakkan di tempat yang terakhir karena itu menjadi perwujudan nyata setiap hari setelah nilainya ditemukan. Itu yang membedakan menjadi orang baik tapi tidak percaya kepada Tuhan, dan itu akhirnya hanya berhenti pada kemanusiaan. Dan tidak sedikit orang yang begitu ya. Ada orang yang mengaku saya tidak percaya kepada Tuhan, saya bisa melakukan kebaikan kepada orang lain, selesai di situ. Dengan orang yang percaya kepada Tuhan karena merasa dari sana ia berasal dan kemana ia akan kembali, sehingga kemudian kesadaran akan makhluk ciptaan Tuhan itu membawa dirinya untuk melihat sesamanya juga sebagai sesama ciptaan Tuhan, sehingga ia melihat kehadiran Tuhan di dalam diri sesama, tidak hanya berhenti pada kemanusiaan. Itu artinya bahwa kita percaya dan mengasihi Tuhan, kita akhirnya mampu melihat sesama sebagai sesama ciptaan yang sama-sama dikasihi Tuhan, sehingga lalu kita pun tergerak mengasihinya. Entah itu keluarga kita, entah itu orang lain, entah itu siapa saja yang kita temukan di dalam kehidupan kita. Mari saudara sekalian, kita mohon rahmat iman ini, sehingga lalu dari rahmat iman kita boleh semakin menanggapi kasih Allah, baik kasih kita kepada Allah maupun kasih kepada sesama, dan secara khusus pada lingkaran yang paling dekat, yang tidak jarang juga mendatangkan kesulitan bagi kita, yaitu kasih kepada keluarga kita masing-masing.